Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap di rumah aja ya, dan selalu dalam kondisi sehat, juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pelajaran kita kali ini adalah akhlak lil banat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di dunia maupun akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baiklah, langsung saja. Materi kita hari ini adalah ringkasan akhlak dan nasihat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kemarin itu Ustazah sudah sempat menerjemahkan bab 10 tentang ringkasan akhlak dan nasihat Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya tugas kemarin adalah Ustazah memberikan kesempatan buat kalian untuk memahami dulu sendiri apa sih yang dimaksud dari terjemahan bab ringkasan akhlak dan nasihat Nabi Muhammad SAW ini. Nah, dan tugasnya sudah Ustazah lihat dari ringkasan, dari inti yang kalian ambil dari terjemahan Ustazah, dan hampir 90% itu sudah mewakili apa yang harus Ustazah jelaskan. Tapi di sini Ustazah akan memberikan keterangan yang sebenarnya ya, maksudnya yang memang yang terkandung dalam bab ini ya. Jadi bagi kalian silahkan simak baik-baik. Bagian 1. Akhlak dalam berinteraksi kepada sahabat, tetangga, tamu, dan kerabat ya. Jadi di bagian 1 itu adalah menerangkan intinya tentang akhlak, bagaimana kita berinteraksi kepada sahabat, tetangga, tamu, dan kerabat ya, pada orang-orang tersebut. Nah, cara berbuat baik atau memperbaiki hubungan kita sebagai anak perempuan yang berakhlak dalam berinteraksi adalah seperti yang bagaimana Rasulullah SAW lakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, di sini ada keterangannya. Bagaimana sih Rasulullah ketika berinteraksi atau berhubungan dengan para sahabatnya, tetangganya, kerabatnya, atau orang lain. Nah, yang pertama, hendaknya seorang anak perempuan yang berakhlak itu ya, karena kita belajar tentang akhlak lil banat, otomatis kitab ini adalah menjelaskan bagaimana akhlak seorang perempuan ya, yang beradab, yang berakhlak. Yang pertama itu, hendaknya seorang anak perempuan yang berakhlak menampakkan wajah yang tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya ya. Jadi memang kita gak boleh bermuka masam ya, gak boleh bermuka yang kelihatannya tidak menyenangkan orang lain ketika dipandang ya. Percayalah, ketika kalian tersenyum itu aura cantik kalian akan keluar ya kan. Nah iya, karena apa? Karena wajah yang tersenyum itu lebih enak pasti dipandangnya, benar nggak ya kan, dibandingkan dengan wajah yang lebih suka cemberut. Nah, jadi bagi kalian yang punya wajah lebih senang cemberut, coba dirubah, ikuti sunnah Rasulullah, yaitu
ketika bertemu dengan saudaranya, ketika bertemu dengan kerabatnya, ya, tetangganya, itu disunahkan untuk tersenyum, ya. Nah, harus tersenyum ketika bertemu, karena ini merupakan salah satu ciri dari perempuan yang berakhlak. Bahkan ada hadis Nabi, Ustazah pasti husnuzon kalian tahu nih tentang hadis tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda itu, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, yang artinya senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu, ya. Jadi hadis ini tuh menunjukkan tentang keutamaan tersenyum, ya, dan menampakkan muka manis kita di hadapan seorang muslim, ya. Bahkan Rasulullah menguatkan juga dengan hadis lain yang artinya janganlah sekali-kali engkau menganggap remeh suatu perbuatan baik, ya. Jadi janganlah sekali-kali engkau menganggap remeh suatu perbuatan baik, meskipun perbuatan baik itu adalah dengan apa? Dengan engkau menjumpai saudaramu sesama muslim dengan wajah yang ceria, ya. Jadi biwajhin tolkin itu maksudnya dengan wajah yang ceria. Nah, wajah yang ceria itu kan gak mungkin tampangnya cemberut, ya kan. Nah, jadi pasti dia tersenyum, ya. Jadi itu keutamaan kenapa sih kita harus tersenyum ketika bertemu dengan sahabat, dengan tetangga, dengan kerabat kita sesama muslim, ya. Jadi itu, dan ternyata ketika kalian tersenyum itu, yaitu dapat pahalanya sama dengan pahala bersedekah, ya. Jadi itu sedekah yang paling mudah kalian lakukan adalah yaitu kalian menampakkan wajah yang tersenyum, yang berseri-seri, yang ceria ketika bertemu dengan saudaranya, ya, dengan temannya, dengan ustazah, apalagi dengan orang tua, ya. Semua, kalau perlu tanpa terkecuali semua, ya, yang kalian kenal, yang kalian memang kenal, ya, ketemu orang di jalan kalian kenal orang itu, tersenyumlah, ya. Kecuali kamu senyum ngelihat orang yang belum dikenal, apalagi itu bukan mahramnya, nah itu nggak boleh, ya, itu ada pengecualian, ya. Jadi kalau tersenyum sama orang lain yang tidak kita kenal, apalagi itu bukan mahram kita, usahakan jangan tersenyum, karena malah sunnahnya apa? Menundukkan pandangan, ya. Jadi ini hanya untuk orang-orang yang kalian kenal, tetangga, sahabat, kerabat, ya, saudara, pokoknya itu. Nah, yang kedua, selalu menyenangkan hati orang lain. Iya, Rasulullah ini selalu menyenangkan hati orang lain. Nah, gimana sih cara menyenangkan hati orang lain? Memang kita sebagai manusia itu tidak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang, karena kita punya sifat, kita punya kepribadian, kita punya karakter yang berbeda-beda. Nah, dan punya watak mungkin, ya, kita juga punya watak. Tapi usahakanlah sebagai seorang perempuan, seorang anak perempuan yang baik itu harus merubah segala apapun dari karakternya, dari kepribadiannya, dari wataknya yang buruk itu dihilangkan semuanya, diganti dengan yang baik. Karena kita harus terus memperbaiki diri, ya. Selama kita masih belum masuk liang lahat, selama kita masih diberikan nafas oleh Allah, itulah waktu kita untuk terus memperbaiki diri, ya. Nah, jadi dengan apa? Dengan cara merubah karakter, sifat, watak, ya, sikap gitu. Nah, yang bisa menyenangkan hati orang lain, ya. Selama itu baik, ya. Menyenangkan hati orang lain itu lebih dikhususkan untuk hal-hal yang perbuatan baik, ya. Jadi jangan menyenangkan hati orang lain tapi dengan perbuatan yang tidak baik. Misalkan contohnya nih, mau nyenengin hati temen, ya,
teman ini misalkan sukanya ngomongin orang, sukanya gibah, ya kan. Nah, ketika dia mau ngegibah, ya kan, mau ngomongin orang, mau menggunjing orang lain, nah pastikan dia pengennya kalau dia tuh bakalan senang kalau kita tanggepin, ya enggak, kalau kita ikut ngomongin orang juga. Nah itu pasti bikin dia seneng kan, karena ngerasa nggak dikacangin. Nah tapi kalau untuk hal-hal yang seperti ini justru kamu harus tegas, ya. Menyenangkan hati orang lain bukan berarti dalam hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, tapi adalah hal-hal yang positif dan memang itu tidak lewat dari koridor syariat Islam gitu, dari batasan-batasan bagaimana kita seharusnya untuk bermuamalah. Nah, jadi kalau udah hal yang seperti itu, justru kamu harus tegasnya tapi harus diperhatikan juga. Nah, yang tidak sampai menyakiti hatinya. Misalkan itu tadi contohnya teman kamu mau gibahin orang lain, kamu tolak secara halus, ya. Misalkan, maaf ya, aku kayaknya kurang tahu, aku mau kesana dulu deh, misalkan aku mau baca Al-Quran dulu deh gitu kan, maaf ya aku mau baca Quran dulu. Jadi ya dengan cara-cara yang sederhana tapi tidak menyakiti hatinya gitu kan. Nah jadi ada penolakan secara halus, atau kalau perlu kamu langsung ngingetin, tapi mungkin kalau langsung ngingetin akan berdampak kesannya kamu sok bener, ya kan. Misalkan ya sebenarnya sih itu justru tugas kita untuk memperbaiki, untuk mengingatkan teman kita, ya kan. Nah tapi mungkin waktunya jangan pas di saat itu, memang harus disegerakan, tapi untuk saat itu mungkin dipending dulu sebentar, baru nanti ketika ada udah yuk gak usah ngomongin orang lagi gitu kan, gak usah ngegibahin orang lagi. Tahu gak sih ternyata kalau kita gibahin orang itu, ngomongin orang lain itu sama aja kita kayak makan daging bangkai saudara kita sendiri. Noh ya kan, serem kan tuh perumpamaan dari Al-Quran tuh seperti itu. Kalau kita menggibah atau menggunjing orang lain itu sama saja dengan kita memakan daging saudara kita yang telah mati, ya, daging bangkai saudara kita. Coba bayangin. Jadi ingat-ingatnya itu aja. Nah itu caranya. Terus yang ketiga adalah mengucapkan salam dan berjabat tangan ketika bertemu dengan saudaranya. Ya, jadi Rasulullah itu ketika bertemu dengan saudaranya atau ya pokoknya sesama muslim itu sangat-sangat sering atau memang selalu ya mendawamkan untuk mengucapkan salam dan berjabat tangan ketika bertemu, ya. Kenapa sih? Apakah ada manfaatnya ketika kita bersalaman? Ya pasti manfaatnya ada dong kalau misalkan Rasulullah menyuruh kita seperti itu, ya. Jadi mengucapkan salam itu salah satunya adalah itu menjadi tanda bahwa kita itu adalah seorang muslim, ya. Jadi seorang muslim itu yang sangat-sangat mencirikan adalah ketika kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda dengan umat yang lain, ya kan? Umat yang lain apa? Nggak ada ciri yang bisa menandakan bahwa oh iya dia seorang muslim, atau seorang umat ini umat itu nggak ada, ya kan. Memang benar-benar hanya umat Islam saja yang benar-benar punya ciri khas ketika dia bertemu dengan saudaranya, ya. Jadi jangan malu-malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Caranya adalah dengan kita mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara atau teman kita atau orang yang kita kenal, ya. Nah, selama itu mahram kita. Jadi itu. Nah, terus dalam Quran surat An-Nisa ayat 86 juga dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba." Ya, yang artinya apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya.
Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nah, itu dalam Al-Quran dijelaskan kalau ada orang yang mengucapkan salam, kita wajib menjawab salamnya. Bahkan di sini di Al-Quran ini yang paling pertama ditekankan, jawablah dengan yang lebih baik. Misalkan ada orang yang masuk ke ruangan, kita ada di dalam ruangan itu, dia mengucapkan Assalamualaikum. Nah, sunahnya bahkan yang dianjurkan dalam Al-Quran yang pertama kali adalah kita menjawab penghormatan, wajib ya, wajib menjawab salam dengan penghormatan yang lebih baik bahkan, ya kan, yang pertama itu, atau minimal sama. Jadi misalkan Assalamualaikum dijawabnya Waalaikumsalam warahmatullah, ya kan, wabarakatuh. Nah, itu yang lebih baik gitu. Atau minimal ya jawab seperti dia pertama kali mengucapkan salam. Misalkan Assalamualaikum, cuma sampai situ kamu juga jawab Waalaikumsalam, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Itu indahnya Islam mengajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, ya. Dan selain itu juga ada hadis, riwayat hadis ya, dari Al-Bara bin Azib, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarriqa." Ya. Jadi artinya adalah tidaklah dua muslim itu bertemu lantas berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa di antara keduanya sebelum berpisah. Nah, jadi alangkah baiknya setelah mengucapkan salam, kita juga berjabat tangan. Tapi untuk kali ini karena kita sedang sama-sama mengalami pandemi corona global, ya, jadi untuk berjabat tangan mungkin sunnah berjabat tangan ini untuk sementara kita stop dulu, kita hentikan dulu sampai benar-benar keadaannya pulih. Tapi ketika sudah normal kembali, nah ini menjadi sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, bahwa ketika kita bertemu dengan saudara kita, teman kita, atau siapapun itu yang kita kenal, itu hendaknya salam kemudian berjabat tangan, ya. Ini yang dicontohkan Rasulullah, ya. Seperti kalian biasanya di asrama, ya kan, di pesantren, kalian ketemu ustazah, kalian mengucapkan salam, terus kalian salim, ya kan. Salim itu maksudnya berjabat tangan tadi, ya, kalian cium tangan ustazah. Itu ternyata ketika kalian berjabat tangan secara nggak langsung itu dosa kita nih, dosa yang antara berjabat tangan dengan yang menjabat tangan itu tuh akan diampuni. Masya Allah, ya. Islam itu sangat-sangat sangat-sangat murah harganya. Surga tuh harganya murah sekali, ya. Sampai hanya berjabat tangan aja itu akan diampuni dosa-dosanya di antara keduanya sampai sebelum berpisah, ya. Jadi selama masih berjabat tangan, nah, itu udah diampuni tuh dosa-dosa kita. Nah, Masya Allah, ya kan. Nah, tapi ya itulah maksudnya keutamaan fadhailul a'mal dari hadis-hadis Nabi, ya. Nah, kemudian lanjut lagi ke yang keempat itu adalah menghormati tetangga. Ya, jadi Rasulullah itu sangat-sangat menghormati tetangga. Ya, seperti yang dijelaskan dalam kitab Akhlaqul Banat itu, ya kan? Ya, emang Rasulullah itu sangat-sangat menjaga. Jadi jangan sampai nih, kalau kita tahu tetangga kita ada yang sedang sakit, ya kan, sedang sakit parah, biasanya orang sakit kan mau keadaan itu tenang, ya kan. Jangan sampai kita sebagai tetangganya itu malah nyetel musik kenceng-kenceng, wah, sampai benar-benar kayak rasanya seperti konser padahal di dalam rumah aja, ya kan. Nah, itu nggak boleh, ya. Kalau kita tahu, bahkan nggak usah sampai tetangga kita tahu, maksudnya kita nggak perlu tahu tetangga kita tuh lagi sakit atau sehat. Intinya kalau adab-adab seperti itu jangan sampai mengganggu kenyamanan atau kebebasan tetangga kita, ya kan. Jadi
Sebenarnya kebebasan kita itu adalah dibatasi dengan hak kebebasan orang lain juga gitu. Jangan sampai ya udahlah, radio saya, lagu yang nyetel saya, terus di rumah saya. Terserah deh gitu, karena itu nggak boleh ya kan. Jangan sampai punya berpikiran kayak gitu, terserah, bebas dong, ini punya saya gitu kan. Nah jangan, karena apa, kebebasan kamu itu mengganggu kebebasan orang lain juga. Orang lain juga pengen dong ngedengar, maksudnya di sekeliling dia tuh tenang ya kan, nggak semua sama. Nah itu dia, jadi harus kita yang sadar diri, kita yang harus menjaga bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita tuh baik ya. Terus contohnya ya, kalau tetangga ada yang sakit, jangan malah nyetel musik kencang-kencang, tapi apa, kita jengukin dia ya. Itu hak seorang muslim loh ya. Hak seorang muslim itu ada 6 ya. Salah satunya ketika sakit ya, tetangga kita seorang muslim dia sedang sakit, kita jenguk. Terus apa namanya, ketika membutuhkan bantuan kita, wajib kita membantunya di saat kita juga bisa membantunya ya. Atau misalkan tidak membantu sepenuhnya, seenggaknya ada yang kita berikan bantuan kepada tetangga kita. Yang kelima, selalu mengajak kepada hal-hal kebaikan ya. Jadi Rasulullah itu selalu mengajak kepada hal-hal kebaikan. Jadi jangan sekali-kali dari kita itu mengajak teman, mengajak sahabat, mengajak saudara, mengajak adik, mengajak kakak, apapun, mengajak siapapun, bukan kepada hal-hal yang tidak baik ya. Jadi harus kita ngajak tuh hal-hal yang kebaikan aja ya. Misalkan contohnya, yuk misalkan di teman di asrama, yuk daripada kita main-main, mendingan kita murojaah. Nah itu hal kebaikan kan. Nah terus atau daripada kita tidur terus kerjaannya, mendingan kita baca Al-Quran atau baca buku pelajaran ya kan. Nah jadi hal-hal kebaikan aja yang kalian ajak. Jangan sampai hal-hal yang kurang baik atau tidak sepantasnya sebagai seorang perempuan yang berakhlak kita mengajak kepada orang lain. Karena apa? Karena ketika kita mengajak kepada hal kebaikan, tahu nggak bahwa orang yang diajak kemudian dia melakukan hal kebaikan tersebut yang kita ajak, kita dapat pahala 2. Jadi kita mengajak, kita melakukan hal kebaikan nih, kita ajak. Nah kita juga ketika orang itu melakukan hal kebaikan yang kita suruh ke orang itu, kita juga dapat pahalanya ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, mandalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi ya. Jadi barang siapa yang menunjukkan kepada hal kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah ngerasa kayaknya nggak pantas deh ngajak-ngajak hal kebaikan. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Selama kita masih bisa mengajak kebaikan, kita kita tabung pahala dari sekarang ya. Dengan apa? Dengan cara sering mengajak kepada hal kebaikan gitu ya. Karena itu yang gak sia-sia, apa yang kalian tanam pasti kalian akan menuainya gitu. Dan begitu pun juga kalau kamu ngajak hal-hal keburukan. Kalau orang itu sampai ngelakuin hal perbuatan dosa, maksiat yang dilarang Allah, karena kamu yang ngajak, kamu juga akan mendapatkan imbas dosanya ya kan. Karena apa? Nanti di akhirat semua akan dipertanggungjawabkan. Ketika kenapa kamu melakukan ini? Karena saya diajak si itu. Nah ya kan, jangan sampai hal ini menjadi bumerang buat kamu sendiri ya. Kemudian yang keenam, senang berbagi atau tidak pelit ya. Jadi Rasulullah memang jiwa berdermanya itu tuh sangat-sangat baik sekali ya. Sampai seperti yang kita sudah baca di keterangan sebelumnya, bahwa Rasulullah menyuruh salah satu sahabatnya bilang, idza tobakhta marokotan fa'akfir ma'aha
wa ta'ahad jironaka ya. Jadi artinya apa? Jika kamu memasak kuah daging, maka perbanyaklah apa? Airnya. Airnya diperbanyak, kemudian perhatikanlah, saksikanlah tuh tetangga-tetangga kamu ya. Jadi tetangga-tetangga kamu tuh nggak semuanya bisa makan ya kan, ada yang mungkin kesulitan saat itu, atau nggak usah nunggu tetangga kita merasakan kesulitan. Kalau kita bisa untuk memberi ya silahkanlah memberi ya gitu. Jadi ini salah satu contoh bahwa Rasulullah tuh menyuruh salah satu sahabatnya ketika memasak sop atau kuah ya, kuah daging itu dibanyakin aja airnya biar bisa dirasain sama semuanya. Kalau perlu jangan kasih airnya aja, tapi lebih baik kasih juga dagingnya ya kan. Nah itulah, jadi kalau kita mau berbuat baik tuh selama kita bisa jangan suka setengah-setengah ya kan. Nah terus apa, memuliakan tamu ya. Jadi Rasulullah ini sangat-sangat memuliakan tamu ya. Ketika tamu datang, nah tamu itu sebenarnya apa? Tamu itu tuh membawa kemuliaan ya, membawa kemuliaan kepada si tuan rumah ya. Itu ketika ada tamu kita harus apa? Kita harus sambutnya dengan apa ya? Sambut dengan apa yang kita punya nih. Ketika datang tamu kita mengucapkan salam, kita jawab salamnya. Kemudian kita suruh duduk ya kan, kita suguhkan minuman, kita suguhkan makanan kalau ada ya, pastilah ada ya, makanan-makanan kecil ringan itu disuguhkan. Bahkan kalau perlu makanan berat pun itu sangat-sangat baik ya kan. Jadi jangan sampai tamu datang ya pulang tuh kelaparan. Nah jangan ya. Nah karena itu imbasnya akan ke kita juga itu. Kalau kita sering memuliakan tamu, sering menghormati tamu, ketika kita bertamu ke orang lain pun pasti kita akan diperlakukan yang sama, iya enggak ya kan. Nah jadi kayak gitu, sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim ya, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Ya. Nah, tuh barang siapa, kalau kita merasa diri kita tuh beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya kita tuh hanya berkata baik atau diam. Nah, terus yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwa kita harus memuliakan tetangga kita, menghormati tetangga kita. Ya. Terus yang ketiga apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya ya. Kita muliakan tamu kita, kita hormati tamu kita ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara ya perlakukanlah dengan sebaik mungkin ya. Itu tadi ya, contohnya kalau misalkan kalian didatangi oleh seorang tamu, kalian suguhkan makanan, suguhkan minuman, ajak apa yang mau dibahas kita maksudnya kita sambut gitu kan ya. Jadi ya pokoknya kita muliakan tamu kita, jangan sampai apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan tamu kita nggak kasih ya. Itu jangan sampai seperti itu ya. Selama tamu kita datang ya, itulah tabungan pahala kita ya, karena ini sunnah, pasti akan dapat pahalanya. Kemudian yang ke-8,
berbuat baik kepada semua kerabatnya dan membantunya. Jadi kalau kita punya kerabat itu bisa dibilang kayak saudara ya, saudara yang maksudnya masih ada garis keturunan gitu, kerabat itu bisa dibilang. Nah, jadi kita harus berbuat baik sama semua kerabat kita ya, mau itu sepupu, mau itu paman, bibi ya, apalagi ya pokoknya kerabat itu kita hendaknya berbuat baik ya. Sebenarnya sih Rasulullah itu nggak hanya menyuruh berbuat baik sama kerabat aja, tapi juga ke semua orang ya, ke semua orang kita harus bisa berbuat baik ya. Nah, inilah akhlak dalam berinteraksi kepada sahabat, tetangga, tamu, dan kerabat di bagian 1. Kita akan lanjut ke bagian kedua. Ya, bagian 2, selalu menepati janji, memperhatikan pekerjaan dan kebersihan. Nah, ini penting. Ya, jadi Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada seluruh umat muslim, khususnya kita sebagai anak perempuan yang berakhlak. Kita juga harus mengingat dan menjalankan janji apapun yang telah diamanahkan kepada kita, karena menepati janji adalah bagian dari keimanan kita ya. Jadi itu harus bisa menepati janji sebagaimana yang sudah kalian tahu hadisnya ya kan. Ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, ketika kita diberikan janji, kita hanya perlu ingat satu, kita mau jadi bagian orang munafik atau bukan. Nah, karena ciri-ciri orang munafik itu ada 3 ya. Yang salah satunya adalah ketika dia berjanji dia tidak menepati. Ketika dia diberikan amanah dia berkhianat ya kan. Nah, itu yang harus kita ingat. Ya, jadi karena apa? Keimanan kita itu bisa dinilai dari apakah kita bisa menepati janji, apakah kita bisa menjalankan amanah. Nah, janji kalian apa nih? Pasti kalian punya janji sama diri kalian sendiri kan ketika mau masuk ke pesantren. Apa sih janji kalian kepada diri kalian sendiri ketika masuk pesantren? Apakah hanya ingin ya bareng-bareng temen aja, nambah temen? Nah, nambah teman mah bonus ya kan? Apa janji kalian? Pasti kalian apa? Insya Allah pengen jadi hafizoh 30 juz. Nah, itu pasti janji diri kalian sama diri kalian sendiri. Itu harus kalian tepati ya. Bukan berarti kalian punya janji sama orang lain aja, janji sama diri sendiri pun harus kalian tepati ya. Jadi kalau kalian berjanji sama diri kalian sendiri, saya sebelum keluar dari pesantren Az-Zikra saya harus jadi hafizoh 30 juz. Nah, kalau udah pernah kayak gitu, berazam, berniat baik, harus disesuaikan dengan apa ikhtiar kita ya. Jadi gitu. Terus apalagi kalian ketika masuk pesantren kalian diamanahkan oleh orang tua. Diamanahkan apa? Diamanahkan untuk apa sih kalian tuh ke pesantren? 1, untuk belajar ya kan. 2, untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak ya kan. Pasti orang tua kalian memasukkan kalian ke pesantren itu bukan untuk sekedar membuang-buang uang atau sekedar menitipkan barang, bukan. Tapi kalian di sini tuh kalian belajar tentang bagaimana kalian berakhlak, beradab, bagaimana kalian bersikap kepada orang lain, kepada orang tua, kepada orang yang lebih muda, kepada teman sebaya, ya kan? Nah, itu ada akhlak-akhlaknya semua. Jadi kalian harus menjalankan amanah itu ya. Amanah kalian diamanahkan harus belajar di pesantren. Jadi jangan malah pas di kelas tidur, pas di halakoh ngobrol. Nah, ini yang harus kalian sadari ya. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk selalu memperhatikan segala kegiatan kita dan mengaturnya sehingga kegiatan atau perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian dapat berjalan dengan baik serta mendapatkan pahala. Ya, jadi Rasulullah itu makanya Ustazah pernah bilang kan ke kalian itu harus punya agenda sendiri. Agenda wajib yang dari pesantren ditambah dengan agenda yang kalian atur sendiri. Jadi mulai bangun sampai tidur lagi kalian tuh harus catat
apa yang harus kalian lakukan ya. Supaya apa? Supaya kegiatan yang kita kerjakan itu ya benar-benar hanya yang kita butuhkan dan memang yang wajib kita lakukan gitu. Kalaupun ada yang di luar dari kegiatan wajib, nah itu harus bersifat sunnah. Dan sunnahnya apa? Sunnahnya itu hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk ya. Jadi apa nih kegiatan kalian ketika waktu istirahat ya? Pastikan dalam satu hari itu ada waktu istirahat. Apa yang kalian lakukan saat waktu istirahat? Jangan sampai kalian sia-siakan waktu ya. Itu Rasulullah mencontohkan kita untuk memperhatikan kegiatan kita, terus mengatur kegiatan dalam keseharian kita. Itu contoh Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah SAW juga sangat menyukai kebersihan, baik kebersihan pada makanannya, pakaiannya maupun tempat tinggalnya. Maka dari itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun dan kapanpun. Karena kebersihan juga merupakan sebagian dari iman ya. Jadi apa? Menjaga kebersihan dan kesucian itu sudah ada perintahnya di dalam Al-Qur'an maupun hadis ya kan. Kalau kamu buka Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat 4, wathiyabaka fatahhir. Nah, dan pakaianmu bersihkanlah. Itu udah perintah tuh ya kan. Maksudnya apa? Dari segi pakaian pun kita harus bersih. Jadi seorang muslim yang baik ya, itu pasti selalu memperhatikan kebersihan ya. Kebersihan apapun itu, termasuk kebersihan pakaiannya ya. Nah, jadi Ibnu Zaid rahimahullah pernah berkata bahwa dahulu orang-orang musyrik itu kebiasaan mereka tidak suka bersuci, maka Allah memerintahkan agar bersuci dan membersihkan pakaiannya ya. Jadi itu tafsiran dari wathiyabaka fatahhir ya. Dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi pakaian kita kalau udah kelihatan kotor ya, atau udah pernah dipakai udah berkeringat, udah langsung ganti. Jadi setiap mandi kalau bisa kamu ganti pakaian ya. Nah itu kalau bisa ya, itu yang disunahkan. Bahkan Ustazah ingat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, kalau perlu di saat waktu kita sholat itu usahakan pakaian ketika kita pakai untuk sholat itu pakaian yang benar-benar bersih, pakaian benar-benar suci, bukan pakaian yang bekas. Misalkan bekas kalian masak, kalau misalkan kalian di rumah habis masak, nah itu harus diganti tuh ya, karena kan pasti kalau masak apa, pasti ada aja kan kotoran atau bekas-bekas bumbu gitu ya, baunya udah nggak bagus, udah nggak enak, nah itu langsung diganti ya. Nah itu jadi Islam itu benar-benar mengajarkan kebersihan, mulai dari pakaian pun harus bersih ya. Kemudian apa? Kebersihan badan kita juga. Nah, kebersihan badan dengan cara apa? Dengan cara mandi ya. Jadi jangan suka males mandi ya. Nah, jadi bahkan ada hadis dari riwayat Ibnu Hibban dan hadis riwayat juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqqun ala kulli muslimin ayyal tasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman yagsilu fihi ra'sahu wa jasadahu ya, yang artinya wajib bagi setiap muslim itu untuk mandi ya di setiap 7 hari ya, di setiap 7 hari. Maksudnya ya kalau di setiap 7 hari berarti kan seminggu ada 7 hari ya, berarti setiap hari wajib mandi ya. Sehari dia membasuh kepala dan badannya ya. Jadi harus dalam satu hari itu kita basuh kepala dan badan kita. Itu hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Bukhari ya. Jadi suatu kelaziman atau keharisan bagi setiap muslim ya, itu dia harus mandi, wajib mandi ya. Terus apalagi kebersihan, menghilangkan kotoran, bakteri, kuman, dengan apa? Dengan memotong kuku, menghabiskan bulu ketiak ya, terus termasuk kemaluan, berhitan, terus untuk laki-laki menipiskan kumis ya. Ini ada hadisnya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al fitratu khamsun au khamsun minal fitrah. Al khitan yang pertama, yang kedua al istihdad, yang ketiga taklimul azfar, keempat natful ibti yang kelima qassus syarib ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah seorang manusia itu ada 5 perkara dari fitrah. Yang pertama berkhitan ya. Jadi bagi seorang muslim itu wajib berkhitan ya, sunnah muakkad ya, atau mungkin wajib ya berkhitan itu, karena itu termasuk dari perkara fitrah. Terus yang kedua apa? Menghabiskan bulu kemaluan ya. Jadi kalau kalian sudah puber ya, afwan, ini memang agak sensitif tapi memang ini sunnah. Jadi kalian harus tahu bahwa dalam Islam itu mencukur bulu kemaluan itu termasuk dari fitrahnya kita. Kita harus mencukur bulu kemaluan ya. Karena pasti itu ada dampaknya dari segi medis. Itu untuk kebersihan. Terus yang ketiga memotong kuku. Nah, kalian kalau punya kuku panjang langsung dipotong, karena ketika punya kuku panjang itu akan lebih mudah kotoran, bakteri, kuman-kuman itu hinggap atau bersemayam di bawah kuku kalian ya. Jadi sunahnya apa? Kita memotong kuku. Ketika sudah lihat kuku kita panjang langsung dipotong. Karena walaupun misal kuku panjang terus kita cuci tangan, itu selama masih ada kuku itu bisa jadi masih ada sisa-sisanya ya. Nah, intinya memotong kuku itu lebih bersih ya cuci tangannya, karena ya insya Allah pasti udah nggak ada yang nempel-nempel lagi di dalam kukunya itu. Terus yang selanjutnya adalah mencabut bulu ketiak ya. Jadi kalau kalian sudah puber, sudah tumbuh bulu ketiak, itu juga sunnahnya adalah dari Rasulullah mencabut bulu ketiak. Dan yang terakhir adalah menipiskan kumis. Bagi laki-laki itu harus menipiskan kumis ya. Nah, beda dengan janggut. Nah, kalau sunnahnya Rasulullah memelihara janggut, tapi kalau untuk kumis ditipiskan. Itu termasuk fitrah ya. Jadi kata fitrah itu maksudnya pasti ciptaan yang asal ya. Jadi dalam hadis itu tuh ada perkara jika dilakukan maka pelakunya itu bersifat fitrah. Fitrah itu kan artinya suci ya. Allah fitrahkan kepada hamba-hambanya tuh dari awal kan kita ya, pertama kali kita dilahirkan itu kan belum ada bulu kan, belum ada ya maksudnya fitrah itu kan suci. Jadi kita menjaga kesucian ya, menjaga kesucian daripada badan kita gitu. Terus apa? Mencuci tangan ya. Mencuci tangan itu ternyata juga bagian dari sunnah Rasulullah. Jadi sekarang lagi pandemi corona ini ya, sebenarnya cuci tangan itu kalau dalam Islam udah sangat-sangat dianjurkan ya. Emang sudah ada perintahnya dalam sunnah Rasulullah ya. Bahkan kita kan setiap mau beribadah, setiap kita mau sholat, itu apa? Kita wajib berwudu. Nah, ketika kita berwudu, pastilah kita itu basuh tangan kita, ya kan? Nah, itu salah satu ciri kenapa makanya Islam ketika mau sholat harus wajib berwudu, karena itulah Islam menunjukkan bahwa agamanya mengajarkan kebersihan ya. Nah, ini juga ada sunnah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa mencuci tangan terutama setelah bangun tidur ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza stayqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu ya. Jadi
Artinya jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke bejana. Ya, jadi nggak boleh celupin tangannya ke bejana. Bejana itu wadah atau ember atau apapun itu yang biasanya di dalamnya itu ada air, bak atau apa, jangan langsung dicelupkan sampai dia membasuhnya 3 kali dulu. Nah, membasuhnya itu maksudnya mencuci tangannya dulu 3 kali, baru dia bisa mencelupkan tangannya ke bejana itu. Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di manakah tangannya saat tidur malam, ya. Jadi kalau kita tidur, kita kan nggak tahu ya, maksudnya tangan kita tuh ngapain ya, bisa jadi tengah-tengah kita tidur kita ngupil ya, nggak tahu ya. Pokoknya intinya tangan kita pasti akan menyentuh benda-benda yang sekiranya ya bahkan menyentuh bantal atau selimut kita sendiri kan belum tentu bersih ya. Jadi kalau bisa itu mencuci tangan setelah bangun tidur ya. Sebelum kalian mau makan atau mau ngapa-ngapain, itu bangun tidur tuh usahakan ya sebelum tidur kita disunahkan untuk berwudu. Nah, bangun tidur pun kalau bisa juga berwudu ya. Nah, selain itu apa? Tata cara makan kita, pola makan kita, makanan kita itu harus sangat diperhatikan ya. Nah, jadi jangan sampai makanan yang kita makan itu enggak higienis, terus kotor, atau makanan yang kita makan itu berbahaya. Nah, itu harus diperhatikan banget kebersihan makanan ya. Ya, pokoknya Rasulullah itu sangat-sangat menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan, baik itu badan, makanan, pakaian, tempat tinggal ya, semuanya. Ya kan? Apalagi untuk kebersihan mulut. Ya, mulut juga ada kebersihannya ya kan. Rasulullah suka bersiwak ya. Siwak itu ya membersihkan mulut kan, gigi kita dibersihkan dengan siwak itu. Makanya kalau untuk sekarang udah ada zaman modern, kalian bisa sikat gigi, ya sikat gigi lah sebelum dan bangun tidur. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah adab ketika berjalan, makan, berbicara, dan menggunakan waktu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu mencontohkan kita ketika berjalan itu nggak boleh banyak menoleh ya, ke kanan, ke kiri tanpa ada kebutuhan ya. Karena apa? Kita disunahkan untuk menundukkan pandangan ya. Nah, karena itu tidak pantas ya, seorang muslim atau muslimah itu harus menundukkan pandangannya dari seorang yang bukan mahramnya agar terhindar apa, dari kemaksiatan ya. Jadi ketika kita berjalan ya kita lihat lurus pandangan ke depan aja, nggak usah nengok kanan, nengok kiri, atau mungkin tujuan kita menoleh ke kanan ke kiri itu untuk mau bersifat sombong. Nah, nauzubillah, pokoknya kita jalan ikutin aja arah jalan, nggak perlu nengok kanan nengok kiri, kecuali kita memang berpapasan dengan orang lain. Nah, kalau udah berpapasan bertemu, kita ucapkan salam kalau itu mahram kita ya, kita berjabat tangan di situ ya. Tapi untuk berjabat tangan dihentikan dulu sementara ya, karena masih pandemi corona. Jadi itu ya. Terus sunnah Rasulullah SAW juga untuk tidak makan sampai merasa kekenyangan ya. Jadi nah, ada beberapa dari kalian yang salah mengartikan bahwa kalau kita makan itu harus sampai kenyang. Salah, justru jangan sampai merasa kekenyangan ketika kita mau makan, karena sebenarnya ya perut itu bisa jadi sumber penyakit loh. Perut kita ini bisa jadi sumber penyakit. Kenapa perut bisa jadi sumber penyakit? Ya dari makanan yang kita makan ya. Ada hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang manusia mengisi sebuah tempat yang lebih buruk daripada perut. Nah, tidaklah seorang manusia mengisi sebuah tempat yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi seorang manusia beberapa suapan yang menegakkan punggungnya. Dan jika hawa nafsunya mengalahkan manusia,
Maka sepertiga untuk makan, dan sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas, ya. Nah, ini kenapa sih? Maksudnya apa? Ya, jadi maksudnya ketika kita makan itu ya udah cukup untuk apa? Untuk supaya badan kita tuh nggak lemes, ya. Ya kan? Cukuplah bagi seorang manusia beberapa suapan yang menegakkan punggungnya. Maksudnya itu menegakkan punggungnya maksudnya ketika kita makan tuh badan kita jadi nggak lemes. Kalau kita udah ngerasa nggak lemes ketika kita sudah makan, udah selesai gitu. Jangan sampai merasa kekenyangan. Nah, kekenyangan di sini yang seperti apa sih? Kekenyangan di sini adalah sampai perut kita ngerasa sakit. Pernah nggak kalian ngerasain, kalau Ustazah sih sebutnya kayak begah? Begah tuh isi perut kalian tuh kayak penuh banget sampai kenceng gitu, karena saking apa, saking banyak makannya. Nah, ini yang nggak boleh ya, sangat-sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi kita makan justru tuh ya secukupnya aja gitu. Boleh kenyang, boleh, tapi jangan sampai kekenyangan gitu. Yang kenyangnya itu masih di batas wajar ya, sampai nggak ngerasa berlebihan lah ya, karena ya sebagaimana kita tahu bahwa dalam Islam tuh sangat-sangat tidak boleh melakukan segala sesuatu secara berlebihan ya. Jadi khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah di pertengahannya. Jadi ketika kalian makan ya sudah, yang penting cukup buat kalian, sudah tidak merasa lapar lagi, cukup buat kalian untuk beraktivitas, semangat beraktivitas kembali. Nah, itu sudah cukup. Karena apa? Sejatinya di dalam perut kita itu ketika kita makan itu apa? Isinya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Jangan sampai yang tadinya untuk minum dan bernafas kalian isi semua dengan makan. Nah, itu kan zolim. Kita udah zolim dengan diri kita sendiri ya. Terus ini juga hadis yang tadi saya sebutkan itu secara nggak langsung menjelaskan bahwa memang perut itu adalah tempat yang lebih buruk ya, tempat yang lebih buruk karena manusia itu kadang kan apa aja makanan tuh dimakan ya, maksudnya makanya Rasulullah tuh membedakan makanan halal, makanan haram, supaya apa? Supaya nggak semua jenis makanan itu bisa masuk ke dalam perut kita. Dalam artian kalau apapun dimakan ya, apa bedanya dengan hewan aja milih-milih ya kan, hewan aja berdasarkan dari jenis makanannya ada karnivora, ada herbivora ya kan. Ya karena apa? Karena ya gak bisa sembarangan, ini kita manusia omnivora, semua bisa dimakan ya, nauzubillah gitu kan. Makanan-makanan yang hewan-hewan yang seharusnya tidak layak untuk kita makan masih kita makan juga. Nah, apa misalkan contohnya ya, nggak perlu saja contohin, pasti tahulah makanan-makanan yang nggak layak sebenarnya untuk hewan, makanan yang bisa kita makan itu nggak perlu dimakan ya. Jadi ya udah yang halal-halal aja tuh ya. Jadi sunnah Rasulullah untuk tidak makan sampai merasa kekenyangan. Ada sebuah pepatah, nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna la nashba. Nah, jadi kita adalah sebuah kaum yang apa, ketika kita makan adalah ketika kita makan ketika kita merasa lapar ya. Jadi makan tuh kalau ngerasa lapar aja. Terus kita makan tapi sebelum merasa kekenyangan ya. Karena di sini juga diterangkan bahwa katanya kata Rasulullah SAW, inna aktsaron nasi syaba'an fid dunya, sesungguhnya kebanyakan manusia yang merasa kekenyangan di dunia, atwaluhum ju'an yaumal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang akan merasakan lapar lebih lama di hari kiamat. Nah, terserah mau kekenyangan di dunia atau mau kelaparan di akhirat, nggak mau dua-duanya kan. Nah, yaudah, berarti kalau nggak mau dua-duanya kita harus makan secukupnya ya. Nah, yang ketiga atau pembahasan kita terakhir adalah berkata yang baik dan berbicara seperlunya ya. Jadi seperti yang tadi Ustazah bilang bahwa ada hadis Rasulullah yang berkata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yang artinya
berkatalah baik atau diam. Ya, kenapa sih berkata baik atau diam? Berarti kita nggak usah ngomong-ngomong gitu Ustazah, enggak. Jadi apa yang kita keluarkan dari lisan kita hanya untuk yang baik-baik aja. Kalau nggak perlu untuk kita ucapkan, nggak perlu kita bicarakan, nggak perlu keluar dari lisan kita, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Yaudah, nggak perlu, tutup aja mulut kita, diem aja, ya kan. Nah, kapan kita berbicara? Ya, ketika kita ditanya. Nah, tapi ketika ditanya ini kita harus tahu pertanyaan ini menjerumus kita ke perbuatan dosa atau enggak. Nah, itu ya. Jadi harus kata-kata yang baik. Bagi kalian yang masih suka ngomong kasar atau kata-kata kotor, itu harus dari sekarang dirubah, dihapuskan, dihilangkan dari kebiasaan kalian, ya. Karena apa? Karena kata-kata yang kotor, kata-kata yang keluar dari mulut kalian itu akan mencerminkan hati, ya. Kalau yang keluar dari mulut kalian adalah kata-kata kotor, kata-kata kasar, berarti hati kalian seperti itu, ya. Tapi kalau yang keluar dari mulut kita, keluar dari lisan kita itu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat. Nah, itu mencerminkan juga hati kita, ya. Jadi tolong sekali yang punya masih kebiasaan untuk berkata kasar atau kata kotor dihilangkan, ya. Dihilangkan dengan kata-kata yang lebih baik. Misalkan melihat hal sesuatu yang terkejut, kalian bisa mengucapkan subhanallah, yang mengagumkan kalian bisa mengucapkan masya Allah, ya kan. Gak usah kata-kata yang ya pokoknya kata-kata gaul sekarang ini, ya kan. Kalau ngelihat hal-hal yang terkejut atau mengesankan, malah kata-katanya nggak baik. Nah, itu jangan sampai, ya. Atau ketika marah. Nah, ketika marah ini harus bisa sekali mengontrol lisan kita, ya. Harus bisa sekali mengontrol lisan kita, karena ya selamatnya manusia itu ya tergantung pada lisan kita. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu tergantung pada lisannya, ya. Atau kata pepatah yang ada di Indonesia, mulutmu harimaumu. Nah, itu harus hati-hati. Yang terakhir adalah Rasulullah memberikan nasihat kepada kita bahwa manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, hidup sebelum mati. Nah, kalau kita semua nih sekarang masih hidup, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya, ya. Selama kita hidup, apa sih yang mau kita capai untuk kebahagiaan dunia akhirat kita? Terus yang kedua, sehat sebelum sakit. Kita semua nggak mungkin selamanya sehat. Pasti ada kalanya Allah kasih kita, Allah uji kita dengan rasa sakit. Nah, ketika sakit itu sebelum kita rasakan, kita manfaatkan waktu sehat kita untuk apa? Untuk beribadah, untuk hal-hal yang positif, ya. Pokoknya bukan hal-hal yang bisa membuat kita malah lebih banyak melakukan dosa, ya. Banyak-banyak beristighfar ketika kita sudah mulai terjerumus dengan godaan setan. Terus yang ketiga, lapang sebelum sempit. Lapang sebelum sempit itu maksudnya apa? Kamu punya waktu luang sekarang ini, ya kan. Selama di rumah aja kamu punya waktu luang yang sangat banyak, ya. Nah, selama masih punya waktu luang, gunakanlah waktu luang kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Dengan seperti apa? Contohnya, kalau kalian sudah ngerjain tugas, ya, terus sudah hafalan, pastilah dalam satu hari itu ada waktu kosong kalian, waktu luang kalian. Nah, setelah kalian sudah menemukan waktu luang kalian isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya apa? Lihat ibu kamu, ya. Lihat ibu kamu lagi ngapain di rumah. Lagi misalkan masak, bantulah apa yang bisa dibantu, atau membersihkan rumah, atau merapikan perabotan rumah, atau apapun itu yang belum pernah kalian lakukan, itu kalian lakukan.
itu bisa menambah pahala kalian berbakti dengan orang tua, ya. Atau misalkan sudah rapi, sudah bersih keadaan rumah, ya kalian bisa manfaatkan dengan apa? Dengan mengaji, dengan murojaah, dengan baca buku pelajaran. Sesekali boleh hiburan, tapi jangan sampai hiburannya itu lebih banyak dibandingkan hal-hal yang positifnya. Ya, harus dikasih waktu. Kemudian muda sebelum tua. Kita semua masih muda, masih punya cita-cita yang ingin kita capai, ya kan? Gunakanlah waktu muda kita ini dengan sebaik mungkin. Jangan jadi muda yang kaum rebahan. Nah, masih muda jadi kaum rebahan. Itu jangan sampai. Atau masih muda tapi mageran. Nah, mudanya juga mager, gimana nanti kalau udah tua, ya? Kalau udah tua kalian udah nggak bisa tuh ngapa-ngapain, ya. Kalau misalkan alhamdulillah amin kita tua nanti merasakan tua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kondisi yang fit gitu, yang bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Tapi kalau udah tua, ya, sesehat-sehatnya orang tua itu pasti ada keterbatasan, beda sama yang muda, ya kan? Jadi selama masih muda kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Terus yang kelima, kaya sebelum miskin. Kalau kalian sekarang dikasih kecukupan, harus banyak-banyak bersyukur sama Allah, ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur karena apa? Kaya itu sebenarnya bukan dinilai dari materi, bukan dinilai dari uang, rumah, harta yang banyak. Kaya itu sejatinya adalah ketika kita selalu merasa bersyukur, itu kita kaya, ya. Jadi kalau misalkan kita bersyukur, kita akan menjadi orang kaya gitu. Beda sama orang yang cuman kaya dalam hartanya aja. Kalau kaya dalam hartanya aja, ya hanya sebatas itu. Ketika hartanya hilang, hartanya diambil, diuji sama Allah, ya akan merasa miskin, ya kan? Jadi harus gunakan waktu kaya kalian dengan apa? Banyak bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Terus dengan cara apa? Ya masih banyak cara untuk menggunakan masa kaya kamu sebelum kamu merasakan miskin. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari Ustazah terkait akhlak, ya, ringkasan akhlak dan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bab 10 ini, kitab Akhlaqul Banat jilid 1. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah pasti datangnya dari Ustazah sendiri. Kalau ada pembahasan atau penjelasannya kurang dimengerti, silahkan komentar di bawah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.